Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuha talabah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang berbarokah ini, majelis yang tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah merugi orang-orang yang berada di dalamnya. Karena majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya majelis yang penuh keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan ketentraman, keamanan bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Karena dengan majelis ilmu inilah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita asupan iman, sehingga keimanan kita bisa bertambah, sehingga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita masih membahas tentang faedah-faedah hadis yang kedua, hadis Jibril. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-6 ya, dari apa yang dijelaskan oleh mu'alif dalam kitab yang kita pelajari. Di situ mu'alif mengatakan di antara faedah dari hadis Jibril, annal a'mala dakhilatun fi musammal iman. Annal a'mala dakhilatun fi musammal imani. Bahwasanya amal-amal perbuatan ya, itu masuk di dalam penamaan iman. Artinya amal perbuatan termasuk bagian dari apa? Bagian dari iman. Enggak bisa dipisahkan antara iman dengan amal. La yatimul imanu illa biha, sebab tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan apa? Dengan amal-amal, dengan perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah ya, bahwasanya amal termasuk bagian dari apa? Dari iman. Dan tentu kita semuanya sudah faham ya, dan sudah mengetahui tentang iman ini ya, takrif daripada iman itu apa? Al-i'tiqad bil janan ya, keyakinan dalam hati. Ya wa qaul bil lisan, diucapkan dengan apa? Lisan. Wa amalun bil arkan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Banyak dalil ya tentang masalah ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Jadi nggak bisa kita keluarkan ya. Seorang yang mengaku beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar keyakinan saja. Ya, sekedar diucapkan saja misalnya. Tapi tidak mau melaksanakan dan mengamalkan apa? Apa yang menjadi tuntutan daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau melaksanakan amal-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak sekali sana dalil ya baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Amal termasuk bagian dari iman. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, ya. Fa'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha apa? Imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang lebih gitu ya. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Berarti iman apa? Harus diucapkan ya. Ya, diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan paling rendahnya iman adalah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan itu ya. Menyingkirkan gangguan di jalan itu merupakan apa? Perbuatan ya, perbuatan jawarih kita. Ima dengan kaki kita atau mungkin dengan tangan kita ya. Artinya itu amal jawarih. Ya. Itu bagian dari apa? Dari iman ya, itu menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk bagian apa? Dari iman. Malu adalah apa? Amalan hati ya, karena malu itu muncul dari apa? Dari dalam hati. Ya, hadis ini sekaligus yang menjelaskan kepada kita tentang takrif iman ini ya. Yang sudah kita terangkan tadi, bahwasanya iman adalah diyakini dalam hati. Ya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam anggota badan. Baik. Kemudian yang ke-7 ya. Fihi, dalam hadis ini bayanu arkanil iman, ada penjelasan tentang rukun iman, ya, tentang arkanul iman. Wahya sittatun, yaitu ada 6. Dari mana ini kita ambil faedah bahwasanya dalam hadis tadi apa? Ada penjelasan tentang rukun iman. Pertanyaan siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang bertanya tentang apa? Iman kan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-imanu antuk mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan takdir. Ya, takdir Allah ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi ini adalah merupakan rangkaian ya dari arkanul iman yang tidak boleh kita apa? Mendustakan. Ya, salah satu dari ke-6 rukun ini. Siapa yang mendustakan ya, mengingkari salah satu dari rukun-rukun yang 6 ini, maka dia apa? Dia kafir. Misalkan dia beriman kepada Allah, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, tapi dia apa? Ingkar. Mengingkari apa? Takdir Allah ya. Enggak percaya dengan takdir Allah, maka dia apa? Kafir. Ya, tidak sah apa? Keimanannya. Atau mungkin dia tidak beriman dengan malaikatnya, enggak percaya dengan adanya malaikat. Ya. Maka dia juga apa? Dia kafir. Maka ke-6 ini merupakan satu rangkaian yang harus ada. Enggak boleh kita pisah-pisahkan ya, atau kita ingkari salah satu dari yang lainnya. Fal imanu billah ya, maka beriman kepada Allah yatadhammanu, mencakup, ini dijelaskan secara ringkas di sini ya, tentang apa? Bagaimana kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Ya. Di sini yang pertama, beriman kepada Allah yatadhammanu, mencakup al-iman ya, al-imanu biwujudihi. Al-imana biwujudihi, dia beriman dengan wujudnya Allah,
beriman dengan adanya Allah pertama itu ya. Jadi itu apa? Ya, kandungan ya seorang beriman kepada Allah pertama dia harus meyakini akan adanya Allah. Ya. Tentu kita ya meyakini ya, dan memang harus yakin ya tentang adanya Allah. Dalil-dalil sangat banyak yang menjelaskan tentang masalah ini, baik dalil secara syar'i, secara hissi ya, panca indera kita, atau mungkin secara akli ya, bahkan secara fitrah itu ya. Secara fitrah manusia mengimani tentang apa adanya penciptanya, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah fitrahkan ya. Allah sudah tanamkan dalam hati-hati manusia ini ya, akan pengenalan mereka, itu pengenalan yang tidak memerlukan pemikiran atau memerlukan apa? Pembelajaran, enggak perlu itu ya. Tapi itu merupakan fitrah yang Allah SWT tanamkan pada setiap diri Bani Adam, mengenal tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap Bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Artinya apa? Dia mengenal dengan apa? Dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia agamanya apa? Nasrani, Yahudi ya. Ya, atau Majusina. Wa ana rabbul alamin, bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam ya. Rabb semesta alam yang menciptakan. Rabb itu yang menciptakan. Apa lagi? Rabb, mana Rabb? Al-Khal, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir itu ya. Makna Rabb ya, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini dan mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi kita ini bagian dari alam itu ya. Wa nahnu ya minal alam ya, dan kita termasuk dari alam. Maka kita termasuk apa? Ya di bawah akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah atas kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ilahul awwalina wal akhirin, dan Allah adalah ilah sesembahan baik manusia yang awal ya, maupun apa manusia yang akhir. Sejak adanya manusia sampai nanti apa berakhirnya manusia, Allah adalah apa? Satu-satunya apa? Ilah mereka. Wa ana mustawin ala arsyihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya ya. Di atas arsinya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, dan Allah bersemayam di atas arsinya. Mutali'un ala khalqihi, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluk-makhluknya ini. Allah melihat ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi min amrihim syai'un, tidak ada yang samar ya, tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan mereka sedikit pun. Dalam urusan-urusan kita ya, enggak ada yang samar, enggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa mungkin kita bersembunyi dari manusia yang lain, dari saudara-saudara kita, tetapi apa Allah Subhanahu wa taala tidak tidak akan pernah luput ya dari kita, tidak akan pernah luput dari pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tumbuhkan rasa ya, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ya apa yang kita lakukan. Allah tahu ya akan makhluknya ini ya, walaupun apa dia berada di tempat yang paling gelap ini ya, udah kecil ya, hitam ya, di tengah kegelapan apa malam, di tengah kegelapan hujan yang lebat dan seterusnya dia ya. Bahkan andai kan manusia bersembunyi ya di tempat yang paling dalam ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu yang pertama. Jadi kita beriman dengan adanya Allah ya, wujud Allah. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah ini ya.
Wa annahu rabbul alamin, beriman dengan rububiyah Allah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, wal imanu bi uluhiyatihi. Ini kandungan kita beriman kepada Allah ya. Jadi kita beriman dengan adanya Allah ya. Allah itu betul-betul ada ya. Bahkan tidak ada dari Bani Adam ini yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali hanya muncul dari orang-orang yang sombong dia. Ya, walaupun hatinya apa? Mereka mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena kesombongannya, karena kecongkakannya dia, karena kekufurannya, sehingga apa? Lisannya mendustakan apa yang di dalam hatinya. Sebagaimana siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun meyakini tentang adanya Allah, tapi apa? Karena kesombongannya apa? Dia mengingkarinya. Ya. Wajahadu biha. Dia mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum. Ya, padahal hatinya apa? Mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya. Beriman dengan adanya Allah, wujud Allah ya. Kemudian beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya. Wa annahu la yastahiqul ibadata ahadun siwahu, dan bahwasanya tidaklah berhak ya seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ibadah. Jadi enggak ada seorang pun yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat rububiyah dia. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini, dan Allah yang mengaturnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita berikan ibadah kepada Allah, kepadanya ini ya, beribadah kepadanya. Jadi itu makna ibadah ya. Jadi makna apa? Beriman dengan uluhiyahnya Allah. Artinya kita ya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita berikan apa? Ibadah. Tidak boleh kita berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sudah sering dibahas ya dalam bahasan akidah. Maka kita cukupkan ya dari apa yang dijelaskan oleh muallif di sini. Wal imanu bi asma'i wa sifatihi. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Beriman dengan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama ini yang indah ini ya, dan memiliki sifat-sifat yang sangat apa? Husna, sangat tinggi dia. Maka kita harus meyakini dan mengimaninya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dia yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Wa annahu lahul asmaul husna wa sifatul ula, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah ya, nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Ya. Wal imanu bima akhbarana, ya, dan kita beriman dengan apa-apa yang Allah kabarkan kepada kita. Ya. Cara beriman dengan nama-nama dan sifat Allah apa? Yaitu apa? Kita pertama meyakini bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat indah. Kemudian beriman dengan apa yang telah Allah kabarkan kepada kita, ya, dari nama-nama dan sifatnya. Ya. Atau au akhbarana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minha, atau apa yang telah dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama tersebut, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Min ghairi tahrifin, tanpa apa? Mentahrif. Apa tahrif itu? Tanpa merubah ya. Tanpa merubahnya. Ya. Tahrif ya, memalingkan dari apa? Ya, dari hakikatnya yang sebenarnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memiliki tangan ya, maka kita tidak boleh merubah ya. Baik lafadznya maupun apa? Maknanya. Merubah lafadznya yadun dirubah menjadi apa? Kuwah misalkan. Tangan artinya kekuatan ya. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Istawa, bersemayam, diganti dengan apa? Tahrif, dirubah menjadi apa? Istaula. Itu merubah secara lafadznya dia. Enggak boleh dia. Ya, nah.
Wala ta'tilin, dan tidak boleh juga apa? Membuang. Ya. Maknanya itu ya. Ya. Tidak apa? Tidak mengambil makna tapi malah membuangnya dia. Ya. Ya, kayak tadi misalkan istawa bersemayam diganti dengan apa? Istaula menguasai dia. Ya, karena seorang yang mentahrif mesti apa? Dia mentaktil ya, membuang apa? Makna yang ada dalam nama tersebut ya. Harus kita apa? Menerima dia, meyakini ya. Ya, akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia. Mengkabarkan tentang dirinya sendiri, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada dirinya. Maka kewajiban kita apa? Menerima dia. Menerima atas apa yang Allah kabarkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ya. Karena yang mengenal, yang mengetahui tentang diri Allah ya Allah sendiri dia. Kemudian Allah kabarkan kepada kita. Maka kewajiban kita apa? Menerima akan nama-nama dan sifat tersebut. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa membagaimanakan ya. Membagaimanakan sifat Allah dia. Membayangkan sifat Allah tidak boleh dia. Menggambarkan tentang sifat Allah enggak boleh. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan ya, maka tidak boleh kita membagaimanakan. Tangan Allah seperti tangan kita, apa tangan siapa itu ya. Enggak boleh, itu namanya takyif ya, membagaimanakan tentang sifat Allah. Ya, tapi kita harus yakini Allah punya tangan, dan tangan Allah apa? Tentu berbeda dengan tangan makhluknya ini ya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, itu aja ya. Karena Allah tidak apa? Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah punya pendengaran ya. Tentu pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamsilin, dan tidak pula menyamakan ya. Tamsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya, enggak boleh. Ya, itu tentang cara kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah secara global tadi ya, secara mujmal ya. Adapun secara rinci nanti ada pembahasan sendiri tentang masalah ini, tentang asma wa sifat. Itu kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa apa? Min ghairi tahrifin tadi ya, tanpa kita merubah ya sifat-sifat atau nama-nama dan sifat Allah tersebut ya. Wala ta'til, dan tidak pula membuang. Wala takyif, dan tidak membagaimanakan ya tentang sifat Allah tersebut ya. Wala tamsil, dan tidak pula menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha ulia dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu secara global ya tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikatnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala dia. Itu termasuk pokok keimanan kita ya. Kita harus meyakini adanya para malaikat yang Allah ciptakan ya. Mereka dari cahaya ya, dari nur ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tugas-tugas dia. Ya, demi kemaslahatan manusia, demi kemaslahatan apa? Alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat ya, dan memberikan kepada mereka tugas-tugas ya, seperti bala tentara Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala butuh kepada malaikat, tidak. Allah enggak butuh kepada malaikat. Justru malaikat inilah apa? Yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha kaya, Maha cukup ya. Tidak butuh kepada apa? Alam semesta ini. Ya tadhammanu al-iman, yang pertama kita meyakini ya, kandungan dari beriman dengan malaikat. Yang pertama al-iman biwujudihim, mengimani tentang adanya mereka, tentang adanya para malaikat ya.
Itu pertama ya. Kita harus yakini malaikat itu ada. Ya, malaikat ada. Ya, bahkan dalam hadis Jibril tadi apa yang kita pelajari menunjukkan apa adanya malaikat, yaitu siapa? Jibril alaihi salam ya, yang datang ya di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dalam wujud yang bukan aslinya. Ya, bahkan ma'ruf ya tentang masalah ini ya, di mana Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan wahyu ya turun kepadanya Jibril. Nah, sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya para malaikat ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama kita harus meyakini betul-betul dia ada, malaikat itu ada wujudnya, ada jasadnya dia, dan bentuk mereka berbeda-beda dia. Ya, yang paling besar ya dan paling agungnya malaikat adalah malaikat siapa? Jibril ya, malaikat Jibril yang memiliki apa? 600 sayap dia ya. Nah, memiliki 600 sayap. Yang sayap ini ya masing-masing sayap ini memenuhi arah dia. Segala ufuk. Nah. Ya, dan juga ada malaikat ya, masing-masing mereka memiliki tugas. Nah. Nanti yang terangkan. Wa annahum ibadun mukramun, dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kan ada ya penjelasan para ulama ya tentang manakah yang lebih afdal itu ya, lebih mulia itu ya, antara para nabi dan para rasul itu ya, dengan malaikat ya, dengan para malaikat atau hamba-hamba Allah yang soleh itu ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang mulia tadi. Lebih afdal dan lebih mulia mana itu ya? Lebih mulia mana antara para malaikat ya tadi ibadun mukramun dengan apa? Hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, masuk di dalamnya para nabi dan para rasul itu ya, dan orang-orang soleh yang bersamanya. Nah. Ya. Nah, jelas masing-masing punya keutamaan dan punya kemuliaan ini dia. Ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya. Sekarang ini dia, ya. Tentu kedudukan mereka ya para malaikat lebih mulia dia. Ya, daripada manusia. Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Pilihan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbuat dosa kepadanya. Ya. Adapun nanti di akhirat ya, maka hamba-hamba Allah yang saleh dia, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa? Keimanan mereka ya, ketakwaan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bisa mengimbangi ya dan mengungguli para malaikat ya nanti pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah ya. Atas apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'suna ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah mengingkari dia apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Berbeda dengan manusia ini ya, kita ini ya, banyak pengingkarannya dia. Ya, banyak mengingkari tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ya tidak pernah mereka mengingkari, memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Wa annahum makhluquna min nurin. Ya, dan mereka adalah makhluk ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurin, dari cahaya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Ya. Ya. Kalau kita diciptakan dari apa? Dari tanah ya. Sedangkan syayatin ya atau iblis diciptakan dari apa? Nar, itu api. Wahum somat, mereka adalah somat.
Jadi malaikat itu somat. Apa somat? Layak kuluna wala yasrabun. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum ini. Jadi malaikat itu enggak butuh kepada makanan dan minuman ini. Ya. Nah, mereka adalah somat. Kita mungkin ingat tentang kisah malaikat Jibril dan Mikael yang apa? Turun kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang hendak menuju ke kaumnya Lut yang untuk menghancurkan mereka ini. Mampir dulu ya tempat Ibrahim alaihissalam untuk mengkabarkan tentang akan apa? Bahwasanya dia akan memiliki anak ya. Gitu ya. Di situ kan kemudian Ibrahim apa? Menjamu kan itu ya. Bi ijlin samin ya, dengan kambing lah yang dipanggang itu ya. Ya. Tapi kemudian malaikat tadi tidak menyentuh itu ya, makanan yang dihidangan oleh Ibrahim. Karena Ibrahim nggak tahu kalau itu adalah malaikat. Fa'awjasa minhum khifatan. Qalu la takhaf dia. Ya. Taip. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak butuh kepada makanan dan minuman. Yusabbihuna bil laila wan nahar. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pada waktu malam dan siang ya. Setiap malam dan siang la yafturun, tidak pernah apa? Berhenti dia, enggak pernah berhenti, enggak pernah jemu dan bosan, enggak pernah. Ya, enggak pernah futur itu ya. Enggak pernah apa? Berhenti. Nah. Terus itu ibadah mereka, itulah amal mereka ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yahsuna kasratan ya. Mereka tidak bisa layuh sauna ini ya. Kasratan ya. Mereka enggak bisa dihitung ya. Karena banyaknya jumlah mereka. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali ya. Ya. Ya, ketika kita ya baca tentang Isra Mi'rajnya Nabi apa? Di situ apa? Ya, ketika sampai di Baitul Ma'mur kan itu ya. Baitul Ma'mur di situ apa? Datang setiap harinya malaikat 70.000 malaikat ya. Bergantian yang tidak pernah kembali setelah itu ya. Terus itu tawaf di Baitul Ma'mur itu ya. Ya, 70.000 malaikat. Terus ya, setiap harinya itu ya. Enggak pernah berhenti dan yang pernah itu tidak akan pernah datang kembali. Ada bergantian terus malaikat ya. 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 Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita akan banyaknya malaikat ini apa? Ya. Ya, bahwasanya tidak ada satu jengkal pun ya di langit kecuali di situ ada malaikat yang rukuk sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan banyaknya jumlah mereka, ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kan ya, dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentara ya Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masing-masing di alam semesta ini ada malaikat ya. Allah tugaskan kepada mereka malaikat. Ya, sampai pun pada diri kita itu ya, disertai malaikat ya. Yang mencatat amal-amal kita, yang mengilhamkan atau membisikkan kepada kita kebaikan itu ya, mendorong kepada kita untuk berbuat kebaikan itu malaikat itu ya. Ketika datang mungkin bisikan setan itu ya, datanglah bisikan malaikat untuk mendorong kepada kita untuk melaksanakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan bisikan-bisikan yang buruk. Tadi itu malaikat itu ya. Gunung-gunung itu ada para malaikat menjaganya, lautan ada malaikat menjaganya, angin yang berhembus ada malaikat yang mengaturnya dan seterusnya, hujan dan seterusnya dia. Ya. Masing-masing ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majelis zikir itu ya, semacam ini itu ada malaikatnya ya. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas mereka untuk berkeliling dalam setiap harinya ya, mencari halaqah zikir itu. Ya. Nah, mencari halaqah zikir. Nah, itu menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat. Wa annahum wal imanu. Kemudian yang kedua ya, tadi beriman dengan adanya Allah ya. Ya. Dan ya. Di sini wal imanu biwadhaifa. Ya, wal imanu biwadhaifa. Dan kita beriman dengan tugas atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi malaikat juga punya tugas ya, punya pekerjaan. Ya. Nah, man alimna wadifatahu ya, biwadhaif ya, biwadhaifa ya, atau biwadhaifi man alimna wadifatahu minhum ka Jibril muwakkalun bil wahyi ya.
Dan kita beriman dengan tugas-tugas malaikat yang kita ketahui dia, yang telah kita ketahui dari tugas-tugas mereka. Artinya apa yang Allah beritakan kepada kita ya. Ya. Allah berikan kepada kita keterangan tentang tugas malaikat ini ya, tugasnya ini dan seterusnya, wajib kita imani dia. Ya, kita beriman dengan tugas-tugas malaikat, pekerjaan-pekerjaan malaikat ya, dari malaikat yang kita sudah ketahui tentang tugasnya. Kita imani ya, itulah tugas malaikat itu. Enggak boleh kita ingkari. Seperti siapa malaikat Jibril, tugas apa? Muwakkalun bil wahyi, diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Kita imani bahwasanya malaikat di antara tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya. Wa Mikail muwakkalun bil qatar, malaikat Mikail diberi tugas untuk menurunkan hujan. Malaikat Mikail ya, menurunkan hujan. Ya. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis-sur ya, dan malaikat Israfil diberi tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala dia, meniup sangkakala sebagai petanda apa? Datangnya hari kiamat, dan juga sebagai tanda akan dibangkitkannya mereka ya setelah kiamat tadi untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, wa malakul maut muwakkalun biqabdi arwahil ibad, dan juga malakul maut. Malakul maut ya, itu yang sabit namanya ya. Yang masyhur yang biasa dikenal seperti itu, malaikat Israil itu ya. Tapi yang sabit adalah malakul maut ya. 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 Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Malakul maut ya, malaikat maut ya. Yang tugasnya adalah mencabut arwah-arwah atau ruh-ruh hamba-hambanya. Ya. Wa kadza alladaini yaktubani alal insani mayakulu min khairin wa syarrin. Demikian juga kita beriman dengan tugas dua malaikat yang kerjaannya apa? Menulis terhadap manusia atas apa yang mereka ucapkan, baik ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid itu ya. Ya, tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia kecuali di situ ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya dia. Ya, maka ya ketika kita beriman ya dengan para malaikat ini, kita semakin hati-hati dia. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia atas apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ini ya. Akan kasih sayangnya Allah kepada kita dia. Ya, karena dengan adanya malaikat ya. Ya. Dengan adanya malaikat apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita ya. Ya. Ketika kita dalam apa kandungan roh kita, dalam kandungan ibu kita itu ya. Ya, di situ sudah ada malaikatnya itu. Yang apa? Menjaga dan memelihara kita itu ya. Ya. Ketika kita kecil itu ya, masih bayi itu, dan itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya itu. Sehingga ya, dengan fitrahnya tadi ya enggak ada anak kecil kemudian ya apa yang mungkin akalnya masih kurang dan seterusnya melakukan hal-hal yang itu mungkin bisa membahayakan dirinya ya. 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 Itu apa? Karena penjagaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita apa? Semakin berhati-hati dia. Selain tadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya, dengan memberikan apa? Tugas-tugas kepada malaikat untuk kemaslahatan kita dia. Yang kedua apa? Kita semakin berhati-hati dan waspada. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan ya, setiap perbuatan yang kita lakukan apa? Semuanya apa? Ditulis oleh para malaikat yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perantara para malaikatnya. Kan ada malaikat yang bergantian ya. Ya. Dalam sehari semalam itu ada dua malaikat yang bergantian ya. Ya. Pada waktu asar ya, dan pada waktu apa? Subuh dia. Ya, itu kan masyhur yang disaksikan ya. Jadi di situ bergantian malaikat malam ya. Ya. Pada waktu subuh bergantian dengan malaikat siang. Nanti malaikat siang bergantian dengan malaikat malam pada waktu asar dia. Ya. Maka kan di antara ya salat-salat yang harus kita jaga adalah salatul wusta ya, salat pertengahan, yaitu salat asar. Karena saat itulah apa? Ya. Tadi amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datang malaikat malam untuk menggantikan malaikat siang. Itu ya, dikit lagi.
Wal malaikatu sawwahun fil ardi, dan malaikat-malaikat sawwahun yang mereka tugasnya berkeliling tadi ya. Tugas mereka berkeliling. Sawwahun ya, berkeliling fil ardi, di permukaan bumi ini. Ya. Alladzina yaltamisuna hilaqad dzikir, yang mereka pekerjaannya mencari halaqah-halaqah dzikir itu ya. Ya, halaqah-halaqah dzikir. Ya. Nanti ada hadis panjang dia menceritakan tentang bagaimana malaikat ini ya. Ya. Nah. Wa ghairi haula'i mimman dzakarallahu a'malahum ya, dan selain dari itu, dari apa-apa yang telah Allah sebutkan dari tugas-tugas mereka fi kitabihi, baik dalam kitabnya, au dzakarahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang tugas-tugas mereka. Di antaranya seperti malaikat pemikul arsy itu ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniya. Ada 8 malaikat yang memikul arsinya Allah Subhanahu wa taala, tugasnya dia. Ya. Dan tugas-tugas yang lain ya. Ya. Nah, maka hendaknya kita yakini dan kita imani, itulah tugas-tugas mereka. Ya, tugas-tugas mereka. Dan di sana nanti juga cakupan beriman dengan malaikat ada yang lain ya. Kita beriman dengan nama-nama dia. Nama-nama mereka dia. Jadi nama yang telah Allah ya atau Rasulnya SAW berikan nama kepada mereka, kita imani, itulah nama mereka. Dan kita tidak boleh menamai malaikat yang tidak pernah dinamai oleh Allah dan Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga mengimani tentang ya banyaknya jumlah mereka tadi sudah ya. Mereka adalah malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang beberapa kandungan ya. Kita beriman kepada Allah dan para malaikatnya ya. Dan tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah iman seseorang kalau dia tidak beriman dengan adanya para malaikat. Maka adanya kita imani, kita yakini tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taib subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.